Ya, kalau ditanya bagaimana seharusnya adaptasi perubahan iklim di konteks WOS, di ekspertis saya, mungkin yang paling penting yang tadi ada diskusi panjang ya, panjang lebar, cuma mungkin salah satu yang penting yang pengen saya angkat adalah perlu adanya di rancangan undang-undang perlu adanya suatu kalimat ataupun ya bagian gitu ya yang mengakomodasi peran dari setiap KL terkait gitu ya, dan tidak cuma KL termasuk partisipasi masyarakat, media ya, pentahelix lah sederhananya ya. Jadi setiap orang, setiap kelembagaan, setiap kementerian itu punya perannya masing-masing dan terdokumentasi dengan jelas. Lalu kemudian peran ya mereka punya target masing-masing. Nah, ini harus ada di rancangan undang-undang. Karena kan yang jadi kendala itu kadang adalah lempar tanggung jawab, tumpang tindih tanggung jawab dan sebagainya. Nah, di adaptasi ini perlu ada penulisan yang jelas perannya mereka itu seperti apa. Lalu kemudian poin yang saya angkat tadi banyak adalah tentang akuntabilitas antar lembaga gitu ya. Jadi setiap lembaga itu wajib mempertanggungjawabkan performanya mereka itu kepada semua pihak, ya, kepada stakeholder, kepada masyarakat dan semuanya. Jadi mereka bertanggung jawab terhadap program mereka sendiri dan harus disampaikan berakuntabilitas kepada publik. Nah itu. Lalu kemudian adaptasi ini kan kita bicara soal adaptasi, salah satu elemen yang paling penting itu edukasi ke masyarakat. Nah cuma mungkin saya lebih menekankan ke edukasi kepada kaum youth ya, kepada para pemuda-pemudi, karena mereka punya kalau kita bicara Indonesia Emas 2045, mereka akan jadi tulang punggung. Nah, jadi sekarang gimana caranya generasi yang baru ini itu sudah bisa aware soal perubahan iklim sejak kecil. Apalagi kemarin kita misalkan isu-isu terakhir ya, perpolitikan itu kan kalau mahasiswa sudah turun itu akan jadi heboh gitu ya. Nah, jadi sekarang gimana generasi muda ini lebih melek sama iklim, lalu kemudian mereka bisa mendorong gerakan solidaritas secara masif gitu ya, sehingga nanti mereka secara tidak langsung itu akan mendorong sebenarnya pemangku kepentingan, DPR, kementerian untuk kemudian menyusun kebijakan-kebijakan yang lebih pro iklim. Jadi generasi muda ini harus digerakkan, dan itu harus harapannya ada tertulis jelas di RUU. Jadi edukasi dini terhadap tentang perubahan iklim kepada generasi muda itu harus ada. Ya, kalau harapannya untuk RUU ini ke DPR, ke pemerintah, karena mereka yang membuat undang-undang gitu ya. Mungkin yang pertama adalah partisipasi publik harus dilibatkan gitu ya. Jadi bukan dari sudah jadi rancangan undang-undangnya baru disosialisasikan, nggak seperti itu. Tetapi dari tahap pembuatan undang-undang atau mungkin sebelum pembuatannya juga mungkin perlu ada brainstorming juga dengan perwakilan semua elemen masyarakat gitu ya. Poin-poin apa yang perlu dimasukkan, kemudian dibuat jadi rancangan undang-undang, lalu kemudian di public hearing dan sebagainya. Jadi pelibatan non pembuat undang-undang itu harus sudah dari awal, dari pembuatan, tidak cuma sudah jadi aja gitu. Jadi biasanya kan di public hearing, jadi kita merevisi apa yang sudah ada. Nah ini sebelum dia ada, itu sudah harus dilibatkan. Mungkin itu harapannya untuk rancangan undang-undang iklim ini.